Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jack Halki ingin menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik untuk pengolahan data. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita close saja. Nah, di halaman utama ini kita lihat di paling bawah ada data view dan ada variable view. Jadi data view ini dia tempat untuk kita menginput data dari variabel, dan variable view ini adalah tempat untuk kita membuat sebuah variabel yang nantinya di dalam variabel ini kita inputkan data. Langsung saja di bagian nama jadi di sini kita ingin membuat sebuah data tentang mahasiswa. Jadi nama, NIM, IPK, dan gender atau jenis kelaminnya. Baik, kita akan masukkannya satu persatu dulu. Pertama ada nama. Kita akan masukkan tipenya. Jadi untuk tipenya kita akan masukkan string. Kenapa string? Karena dia berhubungan dengan huruf, keterangan, alamat, dan nama. Pokoknya yang berhubungan dengan huruf itu atau teks itu dia pakai string. Begitu pula sebaliknya, kalau berhubungan dengan angka, misalnya ada nilai, PK, umur, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan nilai, itu kita pakai numerik. Langsung saja, karena kita pakai nama di sini, kita pakai string. Untuk with ini adalah jumlah huruf yang nantinya ingin kita isikan. Misalnya ini kita masukkan 20 aja. Untuk desimal tidak ada karena ini kita teks dulu, bukan angka. Untuk label, jadi label ini dia penjelasan dari nama. Misalnya kita ingin membuat sebuah tabel mahasiswa, maka konteksnya harus berhubungan dengan mahasiswa. Berarti kita di sini kita isikan nama mahasiswa. Untuk value-nya non, missing-nya non, kolomnya ada 8. Untuk aligned ada aligned-nya left, measure. Jadi measure ini adalah jenis data. Ini sama halnya dengan tipe data. Jadi nominal ini dia jenis data yang sama juga berhubungan dengan karakter, nama, berhubungan dengan huruf. Dan nanti ada yang namanya di measure ini ada jenis data scale, itu berhubungan dengan angka. Nanti akan kita lihat di variabel IPK. Untuk role ini adalah fungsi dari variabel. Jadi input ini adalah variabel untuk bahan melakukan sebuah
analisa. Baik, kemudian kita masuk ke variabel yang kedua. Kita beri dia name. Untuk tipenya kita buatkan string, karena dia name ini dia identitas, bukan angka untuk kita perhitungkan atau untuk jadikan bahan matematika kalkulus. Jadi untuk identitas kita masukkan string aja. Untuk jumlah ya kita ini dia jumlah 15 desimal. Desimalnya kita 0. Labelnya di sini kita tulis ini mahasiswa. Untuk value missing, kolom, Elin, Fisher, Roy itu default seperti yang di atas, sama juga, tidak ada yang berubah. Kemudian kita lanjutkan ke variabel yang nomor 3, yaitu IPK. Nah, untuk data IPK kita beri dia tipenya numerik, karena seperti yang kita bilang di awal, kalau numerik itu berhubungan dengan angka. Kemudian di angkanya maksimal sampai 8 angka. Untuk di desimalnya kita sudah benar, sudah betul, karena ada nilai belakang koma. Untuk labelnya kita berikan indeks prestasi untuk value-nya non, missing non, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan variabel gender. Gender ini dia jenis kelamin, pria dan wanita. Di sini numerik, dan untuk bagian desimal kita nolkan supaya tidak ada nilai belakang koma, supaya bulat, nilainya bulat. Di sini kita akan men-settingkannya, teknik ketiga ini. Kemudian kita klik plus, kemudian untuk value nya kita taruh 1, untuk labelnya pria. Jadi untuk value 1 dia keterangannya pria. Untuk value yang kedua, value nya 2, kita taruh wanita. Oke, nanti jika value 1 maka dia pria. Kalau value nya 2 itu wanita. Lalu kita klik OK. Sudah seperti ini. Oh ya, saya lupa, untuk labelnya kita taruh, karena ini gender, untuk keterangannya kita masukkan jenis jika semua variabel sudah diisi sesuaikan, maka kita akan masuk ke halaman data view untuk penginputan data.
Baik, di sini kita akan langsung saja masukkan nama, NIM, IPK, dan gender. Jika inputannya sudah kita inputkan semuanya, untuk menganalisis inputan ini, untuk mengetahui misalnya frekuensinya, jumlah-jumlahnya, kita bisa pergi ke bagian analisis. Kita pilih yang deskripsi statistik, kemudian frekuensi. Misalnya kita ingin melihat tabel nama mahasiswa dan IPK mahasiswa. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian paling atas untuk tabel statistik. Di sini ada nama mahasiswa dan indeks IPK, indeks prestasi kumulatif. Ini digabungkan, statistiknya digabungkan, dan untuk nilainya valid, artinya benar, tidak ada kesalahan. Kemudian ada tabel, frekuensi tabel. Pertama ada tabel mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskannya mulai dari bagian frekuensi. Jadi arti dari satu ini, frekuensi 1111, ini menandakan bahwasanya si Ahmad di dalam variabel ini dia cuma muncul satu, nama Ahmad di sini cuma satu, maka ditaruhlah di sini satu. Begitu juga dengan Amna, Jihad, Rini, dan Susi. Karena semuanya munculnya satu, maka frekuensinya, jumlah yang munculnya satu. Nantinya dia akan terakumulatif menjadi 100. Dan bisa kita lihat semuanya totalnya 5, 100, 100. Kemudian di tabel indeks prestasi kumulatif, untuk frekuensinya di sini 1. Ini menandakan IPK yang 2,9 itu munculnya cuma 1. Kemudian, nah ini ada frekuensi 2. Kenapa 2? Karena 3,3 ini bermunculan sebanyak 2 kali. Maka di frekuensi tertulis 2. Yang 3,5 itu 1 dan 3,8 itu 1. Begitu pula dengan kumulatif persennya sama seperti yang di atas. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, dalam pengetikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.